Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak hebat seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ibu Nahriatul Uma dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Pasti dari kalian semua sudah pernah membaca cerpen, entah itu cerpen yang ada di Wattpad atau berada di kumpulan cerpen, bahkan ada yang di e-book dalam sebuah kumpulan cerpen. Nah, hari ini kita akan membahas seluk-beluk tentang cerpen itu atau cerita pendek. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah nilai cerpen. Nilai cerpen dalam cerpen itu ada banyak sekali. Mungkin yang sering kalian dengar ada nilai sosial, religius, moral, dan pendidikan. 4 nilai itu yang sering kita sebut dalam biasanya. Tapi dalam nyatanya nilai cerpen itu ada banyak sekali. Hampir ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 nilai cerpen. Yang pertama, ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang berhubungan dengan masyarakat atau nilai yang bukan masyarakat ya, nilai yang berhubungan dengan individu yang lain, dengan makhluk hidup yang lain, itu adalah nilai sosial. Yang kedua, ada nilai psikologis. Nilai psikologis ini adalah nilai dari pikiran seseorang. Yang ketiga, ada nilai religius. Nilai religius ini adalah nilai yang berlandaskan oleh agama. Yang ketiga, ada nilai filosofis. Jadi dalam setiap cerpen itu ada filosofisnya atau dasarnya. Nah, itu ada nilai filosofis. Yang kelima, ada nilai historis. Historis ini adalah nilai sejarah. Apakah di cerpen tersebut terdapat sejarah atau tidak? Yang keenam, ada nilai moral. Nilai moral ini berhubungan dengan sikap dari seseorang. Yang ketujuh, ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini adalah nilai yang ada pada cerpen, bisa ada bisa atau tidak, yang berhubungan dengan pendidikan seseorang. Yang kedelapan, ada nilai hukum. Nilai hukum ini adalah nilai yang berhubungan dengan hukum. Jadi di dalam cerpen itu ada atau tidak aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang kesembilan, ada nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang diangkat dalam sebuah cerpen, ada budayanya atau tidak. Yang ke-10 ada nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini sama seperti nilai-nilai yang lain, ada atau tidak nilai ekonominya. Ada jual beli atau apa itu kan termasuk nilai ekonomi. Dan yang terakhir, yang ke-11 ada nilai estetis. Nilai estetis ini adalah nilai keindahan dalam suatu cerpen. Pasti di suatu cerpen itu ada eh, apa nilai keindahan tersendiri dari apa yang pengarang tuliskan. Ini adalah nilai-nilai dalam cerpen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur pembangun cerpen. Jadi, dalam cerpen ini ada 2 unsur pembangun. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apa bedanya unsur intrinsik dan apa unsur ekstrinsik itu? Kalau unsur intrinsik itu terdapat di dalam cerpen, tertuang di dalam cerpen dengan jelas, tapi kalau unsur ekstrinsik itu hanya eksplisit saja, tersirat, bukan tersurat, ya kan? Kalau intrinsik itu tersurat, kalau ekstrinsik itu tersirat. Begitu. Lalu apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Unsur intrinsik cerpen. Untuk unsur intrinsik cerpen, ini ada kata kuncinya. Kalau kalian mengingatnya itu ada kata kuncinya, yaitu telur sekotak, mana udangnya. Nah, te itu tema, lur itu alur, se itu setting, ko itu tokoh, tak itu watak, ma itu amanat, mana ini amanat, udangnya ini sudut pandang, ya kan? Nya ini hanya tambahan saja biar enak. Telur sekotak, mana udangnya. Ada 7 yang unsur intrinsik itu jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Tema, alur, setting, tokoh, watak, amanat, dan sudut pandang.
ucapannya tokoh, bukan toko ya. Yang pertama, tema. Tema ini berbeda dengan judul. Kalau judul itu lebih spesifik, kalau tema itu lebih general atau lebih bersifat umum. Yang kedua, ada alur. Alur ini adalah jalan cerita, jalan dari cerita. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan ada alur kilas balik atau campuran. Yang ketiga ada setting. Setting ini ada setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Atau biasa kita menyebutnya dengan latar. Nah, itu setting. Yang keempat ada tokoh. Tokoh ini ada orangnya, kalau watak ini adalah sifatnya. Ya, tokoh ini orangnya, kalau watak sifatnya. Setelah itu ada amanat. Amanat dalam cerpen tersebut biasanya amanat ada di akhir cerita. Setelah itu ada sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti aku, saya, ya. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, ia, itu sudut pandang orang ketiga. Yang sering kita dengar ia, dia, atau menyebut nama orang, itu sudut pandang orang ketiga. Tuh. Nah, sekarang kita masuk pada struktur cerpen. Struktur cerpen yang pertama ada pengenalan situasi atau exposition. Exposition ini pengarang memperkenalkan tokoh. Jadi, bagaimana pengarang memperkenalkan tokoh itu namanya pengenalan situasi. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa atau complication. Complication ini peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi, bagaimana tokoh tadi mendapatkan sebuah masalah, itu termasuk pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju adanya konflik atau rising action. Nah, di sini terjadi peristiwa yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, di sini dijelaskan berbagai masalah yang timbul setelah adanya satu masalah di sini, satu masalah utama, lalu muncul berbagai masalah. Ini namanya rising action. Yang ketiga ada puncak konflik atau biasa kita sebutnya dengan klimaks. Nah, turning point ini bagian paling mendebarkan atau puncaknya. Setelah itu ada di penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita. Kalau seumpama strukturnya ini urut dari 1, 2, 3, 4, 5, ini nanti mendapat alur maju. Berbeda lagi kalau dia 5 dulu, baru 4, 3, 2, 1, berarti dia alur mundur. Lalu kalau seumpama penyelesaian dulu kembali ke 1 ini, berarti dia ada alur campuran. Begitu. Nah, sekian pembahasan teks cerpen kali ini. Kalau ada yang tidak memahami, boleh ditanyakan langsung. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Mungkin kita di video selanjutnya akan menjelaskan tentang kebahasaan dari teks cerpen. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.